Om Swastiastu, Om Awigunam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha. Atas asung Kerdowaru Nugraha Ide Sang Yang Widiwase, izinkan saya menjalankan tugas dan swadharma dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan melalui media sosial. Umat sedharma, di video ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Dari beberapa referensi ataupun literatur, baik buku maupun media online yang bisa kita baca, bahwa agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia, di mana agama Hindu berasal dari lembah Sungai Sindu atau India. Di India, agama Hindu berkembang pesat. Setelah di India, barulah agama Hindu merambah ke negara-negara lainnya. Peninggalan sejarah agama Hindu pun sangat banyak dan beragam, serta tersebar di berbagai negara. Nah, mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut. Teori-teori tersebut antara lain teori Brahmana, teori Ksatria, teori Wesya, teori Sudra, dan teori arus balik. Teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar dapat mensahkan atau melegitimasi kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia, sehingga setara dengan raja-raja India. Kelemahan teori ini yaitu ada aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang kedua, teori Ksatria yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan C.C. Barr menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta Ksatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang di India. Kelemahan teori ini yaitu kalangan Ksatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Yang ketiga, teori Wesya yang dikemukakan oleh N.G. Krom menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu para pedagang tidak mengerti isi dari kitab suci Weda yang menggunakan bahasa Sanskerta yaitu bahasa kitab yang hanya dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Yang keempat, teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Faber menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dan cakupan warna mereka. Dan yang terakhir atau kelima adalah teori arus balik. Teori ini memiliki dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Cara yang pertama, para Brahmana diundang oleh para kepala suku Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Pratyastoma, yaitu upacara khusus menghindukan seseorang. Cara yang kedua yaitu para raja Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Nah, dari seluruh teori yang telah dibahas, teori Brahmana adalah teori yang paling dapat diterima, karena agama Hindu dalam kehidupan di masyarakat, segala kegiatan upacara keagamaan cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana, sehingga hanya Brahmanalah yang mungkin menyebarkan agama Hindu.
dan juga dibuktikan dengan prasasti yang ditemukan di Indonesia yang menggunakan tulisan bahasa Sanskerta atau bahasa kitab suci Weda yang hanya dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Umat Dharma, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar di kolom komentar video ini agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Dan saya akhiri video ini dengan doa penutup. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha Sarwa Karya Prasidantam Om Santi 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 Om Suksema.